Sebelumnya, Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul kembali di ruang kelas ini dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat semua ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk? Kita izin, Bu. Hanya Dita? Iya. Baik. Izinnya karena apa? Saat ini ya, Bu. Sudah dijenguk? Belum, Bu. Belum satu hari dari sana ya. Baik, kita doakan semoga Dita lekas sembuh ya. Amin. Baik, Bu. Sebelumnya, apakah masih ingat kemarin Ibu sudah memberi tugas untuk kalian mencari materi mengenai teks eksplanasi yang akan kita pelajari hari ini? Apakah sudah dikerjakan? Sudah, Ibu. Alhamdulillah sudah dicari tapi belum dicatat. Waduh, kenapa kok belum dicatat? Ini lagi dicicil. Ya. Jadi pekerjaan sekolah ya, bukan pekerjaan rumah ya. Tapi sudah dicari kok, Bu. Iya, tidak apa-apa. Itu nanti dikumpul di akhir pertemuan ya. Jadi untuk sekarang untuk bahan referensi saja kalian baca-baca sembari Ibu menjelaskan. Baik, Ibu ingin membahas sedikit materi kemarin kita belajar tentang apa, Pusnul? Tentang teks negosiasi, Bu. Baik, benar sekali. Masih ingat apa itu teks negosiasi? Ingat, Bu. Apa itu? Teks negosiasi adalah teks yang memuat bentuk interaksi sosial dan berfungsi untuk mencari kesepakatan atau penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang bersengketa atau mempunyai perbedaan kepentingan, Bu. Baik, benar. Berarti masih ingat ya, alhamdulillah. Nah, untuk hari ini kita akan masuki materi baru seperti yang sudah Ibu berikan tugas kalian mengenai teks eksplanasi. Sudah mengerjakan berarti sudah membaca ya. Setidaknya sedikit atau banyaknya kalian sudah mulai memahami apa itu teks eksplanasi. Boleh bantu Ibu? Apa pengertian dari teks eksplanasi? Saya terus belajar, Bu. Baik, apa itu maksudnya? Teks eksplanasi adalah teks yang di dalamnya berisi proses atau alasan mengapa fenomena alam atau sebuah peristiwa bisa terjadi. Baik, benar sekali ya. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lain dapat terjadi. Seperti yang kita ketahui, setiap kejadian itu pasti ada urutan sebab, akibat, dan prosesnya bagaimana kejadian itu bisa sampai terjadi. Nah, tapi bagaimana Bu kita mengetahui apakah teks yang kita baca itu teks eksplanasi atau bukan? Caranya, untuk mengetahui apakah teks itu eksplanasi atau bukan, kita harus mengetahui yang pertama yaitu ciri-cirinya. Silakan kalian buka juga dalam buku paket halaman 52. Ciri-ciri teks eksplanasi. Sudah dibuka? Sudah, Ibu. Baik. Jadi untuk ciri-ciri yang pertama, informasinya bersifat faktual. Yang kedua apa, Husnul? Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan. Benar. Lalu yang ketiga bersifat informatif. Dan yang terakhir fokus pada hal ini. Benar sekali Sudendi. Fokus pada hal ini. Baik, Ibu jelaskan terlebih dahulu. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi bersifat faktual. Faktual itu apa? Berdasarkan fakta, Bu. Baik, benar. Berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Jadi informasi yang disajikan itu tidak boleh berupa opini kita ya. Harus sesuai kenyataan yang ada. Lalu yang kedua, hal yang dibahas itu berupa fenomena yang bersifat keilmuan.
banjir ini disebabkan oleh orang-orang yang merokok dan lain sebagainya. Karena itu bukan berdasarkan fakta, jadi kita tidak boleh percaya hal itu begitu saja, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Yang keempat, fokus pada hal umum. Berarti teks eksplanasi ini harus bersifat general, hal yang umum. Tidak boleh ada kejadian yang kita tulis itu merupakan kejadian yang diikut campuri oleh manusia atau buatan dari manusia. Baik, yang selanjutnya mengenai struktur. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Yang kedua apa? Rangkaian kejadian dulu. Nah, urutan sebab akibat sama seperti urutan kejadian. Dan yang ketiga interpretasi. Pernyataan umum. Misalnya kita membuat teks eksplanasi berupa banjir. Pernyataan umum di sini berarti sesuatu hal yang bersifat umum. Misalnya mulai dari ibu kota Jakarta merupakan kota yang rawan banjir. Banjir adalah bla 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 bla. Itu termasuk dalam pernyataan umum. Karena hal-hal yang dibahas bersifat umum atau masih general ya. Lalu yang kedua urutan sebab akibat. Masih misalnya kita akan membuat eksplanasi mengenai banjir. Sebab dari banjir itu apa? Misalnya banyaknya hutan yang gundul atau banyaknya masyarakat Jakarta yang membuang sampah sembarangan, sehingga berakibat luapan sungai yang dibuang sampah sembarangan tadi jadi meluap dan akhirnya menimbulkan banjir. Baik, untuk interpretasi ini adalah ulasan atau kesimpulan yang mana di dalam kesimpulan ini bisa berupa opini atau tanggapan dari kita yang membuat teks eksplanasi. Baik, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang perlu dipahami? Cukup Ibu. Cukup, alhamdulillah berarti sudah mulai memahami ya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja untuk penugasan yang kedua, selain tugas individu yang sudah Ibu berikan, Ibu akan membuat kalian menjadi beberapa kelompok. Silahkan kalian berbagi dulu. Untuk kelompoknya Ibu pilihkan atau kalian pilih sendiri? Pilih sendiri Bu. Ibu aja bagi. Waduh, bagaimana ini pilih sendiri aja? Baik, sepertinya kalian pilih sendiri aja ya, tapi jangan memilih-milih dalam berkelompok. Kalau bisa yang musuhan dijadikan satu kelompok ya, biar akur ya. Bu, saya sudah berkelompok. Gabung dong, gabung sama yang belum tuh. Kenapa gitu sampai belum dapat kelompok? Yang lainnya udah dapat, saya sendiri yang belum. Dulu. Waduh, sini kita disiapkan nama Baik, ini. sudah ya, ini sudah bergabung dengan kelompok Vigo ya, yang akur. Baik, untuk penugasannya, setelah kalian memahami tentang struktur dari teks eksplanasi, silahkan kalian buat teks eksplanasi sendiri ya. Maksudnya dalam kelompok, kalian buat secara singkat dan sederhana saja. Kemudian kalian rumuskan sekaligus mana yang struktur pernyataan umum, mana yang urutan sebab akibat, dan mana yang termasuk kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan sendiri sebenarnya itu bersifat opsional. Apa itu opsional? Bisa aja Bu. Jadi untuk kesimpulan sendiri itu bisa ada atau tidak ada, berarti bersifat opsional. Baik, karena hari sudah semakin siang dan tadi ada yang belum makan ya. Gimana kalau kita main game dulu? Boleh Bu. Baik, itu ada satu permainan. Untuk nama permainannya sendiri game putar-putar. Jadi, Gimana tuh Bu? ya, jadi nanti Ibu akan memberitahu permainan itu ya. Jadi nanti Ibu akan bilang main putar-putar yuk. Kalian bilang hayu, gitu. Ayo. Ya,
putar cepat. Paham? Putar pelan. Nanti kalian harus gerak ya, yang tidak gerak ibu hukum. Kita geraknya ngapain Bu? Gini-gini juga? Iya, itu berputar tangannya ya. Jadi putar pelan, putar sedang, putar cepat. Sentuh dagu. Ibu menyentuh hidung, tapi kalian harus menyentuh dagu. Apa yang keluar dari mulut ibu itu yang harus kalian sentuh. Paham? Paham, Bu. Kita coba terlebih dahulu ya. Anak-anak, main putar-putar yuk. Ayo. Sudah siap? Gaskan. Ulangi lagi, belum kompak. Anak-anak, main putar-putar yuk. Ayo. Sudah siap? Gaskan. Putar pelan, putar sedang, putar cepat, putar sedang, putar pelan, sentuh hidung. Waduh, kurang cepat ya gerakannya. Masih berpikir. Ibu lihat, ulangi ya. Anak-anak, main putar-putar yuk. Sudah siap? Putar pelan, putar sedang, putar cepat, putar cepat, putar sedang, sentuh mulut. Masih banyak yang berpikir kurang cepat. Langsung ya, begitu ibu sentuh mulut, langsung sentuh. Tidak boleh berpikir terlebih dahulu. Sekali lagi untuk yang terakhir ya, semoga ada yang salah. Karena kalau tidak salah nanti tidak lucu ya. Kita ulangi. Anak-anak main putar-putar yuk. Sudah siap? Putar pelan, putar sedang, putar cepat, putar cepat, putar sedang, sentuh telinga. Baik, lanjutkan mengerjakan tugas. Baik, Bu. Sepertinya waktunya tinggal 20 menit lagi ya. Iya, Bu. Bu, belum selesai, Bu. Mau nanya dulu, Bu. Oh, boleh, apa yang ingin ditanyakan? Itu, Bu, di bagian struktur itu kan ada yang di bagian interpretasi itu, Bu. Iya. Nah, itu kan kita bisa memberikan tanggapan ya, Bu. Nah, tanggapan yang kayak gitu seperti apa ya, Bu? Untuk tanggapan sendiri itu yang penting dia jelas, fokus pada pembahasannya. Misalnya kamu ingin membuat banjir, berarti harus sesuai, harus ya berarti harus berisi tentang banjir ya, tidak boleh keluar dari pembahasan yang sudah dibahas. Itu saja untuk kesimpulan. Oh iya, baik, Bu. Terima kasih. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Baik. Sudah sampai mana pengerjaannya? Sudah mau selesai belum? Bentar lagi, Bu. Sebentar lagi ya. Padahal kalau masih lama akan ibu buat PR. Punya aku kayaknya buat PR deh. Menawarkan diri ya Baik, karena ibu sangat perhatian dengan kalian, sepertinya untuk tugas ini ibu buat PR saja. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Dikumpul maksimal minggu depan sebelum mata pelajaran itu dimulai ya. Baik, mungkin cukup sekian untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan dilupakan ya, karena minggu depan pastinya akan ibu bahas lagi. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Baik, Ibu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih.